Sebelum saya mulai khotbah ini, maka ada satu pertanyaan yang mau saya ajukan kepada Bapak Ibu yang saya tahu pasti bisa menjawab hari ini. Pertanyaannya adalah, kita baca sama-sama. Siapa di antara murid Yesus yang Anda tidak sukai? Maksudnya apa? Ngasih nama aja nggak rela, ngingat namanya aja bikin emosi. Dan mengingat namanya aja, baca nama Alkitab, kita mungkin geram sekali. Kira-kira siapa Bapak Saudara? Siapa? Yudas. Kenapa dengan Yudas? Karena Yudas itu pengkhianat Yesus yang menjual Yesus 30 keping perak. Nah, Bapak Ibu Saudara, tahukah Bapak Ibu Saudara berapa sih 30 keping perak itu? Waktu itu setelah dia jual Yesus, dia gantung diri, maka uang itu dipakai untuk beli satu bidang tanah. Dan kalau dikonversikan ke saat ini, itu sekitar 4 bulan atau 4 kali gaji UMR. Jadi kalau gaji UMR kita di Pontianak 2.800.000, berarti tinggal dikali 4 kali 2.800.000, berarti kurang lebih berapa? 11.200.000. Jadi itulah nilai yang Yudas pergunakan untuk menjual Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, Yudas ini adalah murid yang binasa. Mungkin ada satu pertanyaan kepada Bapak Ibu, kenapa bisa binasa? Bukankah dia tinggalnya bersama-sama dengan Yesus? Bukankah dia bersama-sama dengan Yesus, mendengarkan pengajaran Yesus, melihat mujizat? Tetapi kok bisa Yudas itu binasa? Hari ini juga saya mau katakan, kok ada jemaat yang rajin ibadah, rajin perpuluhan, rajin persekutuan, tetapi kok bisa binasa? Kan tanda tanya besar. Dan ini bukan hanya sekedar rajin ibadah, dia tinggal bersama Yesus, dia tinggal bersama Sang Juru Selamat, dia tinggal sumber kehidupan, tetapi berakhir binasa. Bapak Ibu Saudara, Yudas ini disebut sebagai murid Yesus. Satu di antara ke-12 murid Yesus. Artinya kalau masuk ke dalam satu dari 12 murid Yesus, maka dia ini orang intinya Yesus, orang yang dekat dengan Yesus. Dan bukan hanya itu saja, Yudas ini sebagai bendahara yang dipercaya Tuhan mengelola keuangan mereka semua. Jadi hidup mereka sehari-hari bergantung di tangan Yudas. Yang ngatur siapa? Yudas. Jadi Yudas ini mendapat kepercayaan lebih dibanding yang lain. Dia pegang duit sebagai bendahara. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca di Yohanes 12 ayat 3-6, kita baca sama-sama ya. Sebentar. Kita baca sama-sama Yohanes 12, 3-6. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seseorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan di dalam kas yang dipegangnya. Bapak Saudara, tadi kita pelajari bahwa Yudas ini seorang bendahara. Tetapi dia punya karakter buruk, dia suka mencuri dari kas yang telah dipercayakan kepadanya. Dia suka korupsi, dia suka mengurangi nilai yang diberikan kepadanya. Dan inilah yang menjadi sifat Yudas. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan begini. Terkadang di kelemahan kita, suka Tuhan buat kita di situ supaya kita bertobat. Bukannya kita semakin parah. Kalau kita orang yang suka marah-marah,
maka biasanya Tuhan sering pertemukan dengan kita orang yang suka bikin marah. Kalau kita seorang suami yang marah-marah, biasanya suka dikasih istri yang suka bikin marah, bikin emosi. Tujuannya apa? Supaya yang tadinya engkau marah-marah, engkau belajar firman, kemudian hidupmu diubahkan dan tidak menutup kemungkinan suamimu atau istrimu diubahkan. Tujuan Tuhan bukannya memberikan engkau suami marah-marah, engkau marah-marah dan keduanya menjadi marah kuadrat. Nah, di sini kita melihat Yudas walaupun tidak jujur masalah keuangan, tetapi dipercayai Tuhan sebagai bendahara. Maksud Tuhan adalah bukan dia dorong kita dalam dosa, tetapi mencoba memberikan kesempatan untuk kita bisa berubah di titik yang kita sangat lemah sama sekali. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, Yudas ini punya watak yang hitung-hitungan. Bapak Ibu Saudara mungkin kenal seseorang yang apa-apa dihitung dengan duit. Yang apa-apa dihitung dengan duit. Lumayan tuh itu 1 kilo beras 5.000 harganya atau segini harganya. Lumayan tuh daripada kamu ke gereja, mendingan tadi kamu ambil dulu jam kerja 2 kali, 2 jam dan itu bisa menghasilkan uang. Aduh lumayan jam ibadah ini bisa saya pakai untuk narik Gojek, lumayan bisa dapat 5 penumpang kali 20.000, aduh udah 100.000 sayang sekali. Nah sifat Yudas ini orang yang suka hitung-hitungan, menghitung segala sesuatu dengan uang. Aduh kenapa sih 2 kali ibadah? Kan lumayan listriknya. Itu 1 kali ibadah bisa makan listrik 20.000, 50.000. Mendingan kita sekali ibadah aja biar biar listriknya bisa hemat. Jadi Yudas ini adalah orang yang suka menghitung segala sesuatu dengan uang. Bapak Ibu Saudara, pernahkah ketemu dengan orang yang suka menghitung segala sesuatu dengan uang? Dia lihat kita pakai baju, aduh bajunya bagus kayaknya harganya mungkin di atas 100.000. Dia lihat kita pakai kalung, aduh kalungmu bagus sekali, kayaknya itu 5 jutaan deh. Segala sesuatu mau dihitung dengan uang. Dan itulah kelakuan Yudas. Ketika Maria memberikan minyak narwastu yang mahal, insting hitung-hitungan Yudas mulai muncul. Waduh kasih sayang itu 300 dinar seharusnya daripada dikasih untuk meminyaki Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, Yudas ini punya karakter menghitung segala sesuatu dengan uang. Nah lanjut Bapak Ibu Saudara. Oke. Sekarang kita berpikir begini, kalau Yudas adalah murid Yesus yang hidup bersama-sama dengan Yesus. Bukankah dia hidup bersama-sama dengan Yesus? Mendengar pengajaran, melihat mujizat, bahkan dipercaya oleh Tuhan Yesus untuk memegang kas. Kenapa dia bisa binasa? Saat ini juga saya mau katakan kepada kita Bapak Ibu Saudara. Kalau kita rajin ke gereja, rajin mengembalikan perpuluhan, bisakah kita binasa seperti Yudas? Saya mau tanya sekali lagi. Kalau kita ke gereja, rajin malah, ikut persekutuan, rajin perpuluhan, rajin persembahan, rajin melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, bisakah kita binasa? Bapak Ibu Saudara, tanpa hidupmu diubahkan oleh firman Tuhan, biarpun engkau ada di gereja, bukan berarti engkau selamat, engkau diselamatkan. Sama halnya seperti Yudas. Dia hidup bersama Yesus. Dia melihat mujizat yang diperbuat Yesus. Dia mendengarkan pengajaran. Tetapi karena dia tidak mengikuti apa yang Tuhan mau, berakhir binasa. Pertanyaan Bapak Saudara, maukah kita sia-siakan waktu kita beribadah hanya untuk binasa? Tentu tidak. Jadi mari kita melakukan kehendak Tuhan. Supaya kita tidak berakhir seperti Yudas. Kalau saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, saat ini kita jangan jadi orang Kristen KTP. Jangan hanya KTP-mu yang Kristen, tapi kelakuanmu the demit. Jangan hanya KTP-mu yang Kristen, tetapi kelakuanmu adalah non-Kristen. Jangan hanya
kalung salibmu yang besar tapi tidak mencerminkan kelakuanmu setiap hari. Jangan hanya ucapanmu yang suka shalom, shalom, shalom. Tapi engkau tidak pernah merasakan damai sejahtera. Jangan hanya bajumu, jangan hanya kaosmu yang ada salib besar-besar dari atas ke bawah. Bukan nyinggung paleo ya, Bapak Saudara. Tetapi firman Tuhan tidak pernah ada dalam dirimu. Jadi Kristen itu bukan lambang. Kristen itu bukan hanya status. Tetapi Kristen itu adalah hidup kita. Cara hidup menjadi seperti Kristus. Bapak Ibu Saudara, Kristen itu artinya apa? Pengikut Kristus. Kalau engkau memakai nama Kristen, tapi engkau tidak pernah ikut Kristus, engkau hanya malah ikut iblis, berarti engkau Kristen KTP. Jangan pernah menjual Tuhan demi takjil. Haleluya. Jangan ada yang bagi-bagi takjil gratis, kemudian engkau pengen, dan engkau berkata, saya juga Muslim, minta takjilnya. Jangan Bapak Ibu Saudara. Kalau kemarin saya dapat takjil gratis 1 kali. Ketika kami lewat Jalan Ayani, dari PMI lagi bagi-bagi takjil. Kemudian ibu bilang, lurus aja. Saya bilang ini gak bisa lurus ini. Ini dia ngarahkan tangan ke sini. Jadi saya akhirnya ikut arahannya dia. Istri bilang, kita kan bukan Muslim, ngapain ngambil? Ini bukan masalah Muslim atau bukan Muslim. Dia nyuruh saya ngambil, dia belokkan arah saya. Jadi saya ikut. Akhirnya takjilnya dapat 1 saya, 1 istri saya. Pulang ke rumah kami makan, menunda lapar baru masak. Puji Tuhan. Tetapi saya tidak menjual KTP saya bilang saya Muslim. Tidak. Karena disuruh belok ya saya ikut belok. Nah Bapak Ibu Saudara, jadi intinya jadi orang Kristen itu jangan hanya jadi orang Kristen KTP. Tetapi Kristen harus menghidupi bagaimana Kristus telah hidup sebelumnya. Amin. Nah lanjut Bapak Ibu Saudara. Kenapa Yudas bisa binasa? Kenapa Yudas bisa celaka? Kenapa Yudas bisa mengkhianati Yesus? Karena 1, dia punya sifat yang gini, cinta uang. Yohanes 12:5 ayat 6. Yohanes 12 ayat 5 sampai 6 berkata begini. Minyak narwastu ini kenapa dipakai untuk meminyaki kaki Yesus? Harusnya bisa dijual 300 dinar dan bisa dibagi-bagikan dengan orang miskin. Tetapi sebenarnya Bapak Ibu Saudara, dia berkata dibagi-bagikan dengan orang miskin. Tetapi sesungguhnya dia tidak peduli terhadap orang miskin. Artinya apa? Kalau minyak itu dijual 300 dinar, otomatis masuk kas. Dan itu menjadi kesempatan bagi dia lagi untuk mencuri di dalam kas itu. Sebenarnya dia tidak pernah memperdulikan nasib orang miskin. Dia tidak pernah peduli nasib orang susah. Tetapi dia hanya peduli karena dia cinta uang. Di Matius 26 ayat 15. Dia bunyinya begini. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku? Supaya aku menyerahkan dia kepadamu. Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Nah Bapak Ibu Saudara. Dia menjual Yesus karena dia cinta uang. Dia sayang kepada uang. Bapak Ibu Saudara pernah nonton film SpongeBob dan tahu karakter Mr. Krab? Tahu? Nah, mungkin kurang lebih karakternya seperti itu. Uang adalah segala-galanya. Uang adalah kesukaannya dan inilah Yudas. Dia adalah orang yang cinta uang. Saya mau berkata Bapak Ibu Saudara, jangan pernah cinta uang karena cinta uang akan menjerumuskan engkau ke dalam berbagai kejahatan. Di tempat ini yang cinta uang katakan amin. Haleluya Tuhan. Buka hati kami untuk berkata jujur. Yang tidak cinta uang. Oke. Yang butuh uang. Amin. Kita butuh uang tapi kita jangan cinta uang. Kita butuh uang tapi kita tetap harus berkuasa atas uang. Jangan sampai uang yang mengatur kita. Amin. Jadi karakter Yudas dia adalah
tipe orang yang cinta dengan uang, Bapak Ibu Saudara. Dia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Dia bisa melakukan segala dosa, segala kejahatan untuk bisa mendapatkan uang. Jangankan menjual hal-hal lain. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, cinta uang yang parah dalam diri Yudas. Bukan barang yang dijual. Yang dijual siapa? Yesus sendiri dia jual. Orang yang bersama-sama dengan dia, orang mungkin yang memberi dia makan, orang yang mengajari dia hidup dalam kebenaran. Tetapi dia masih bisa jual 30 keping perak. Hati-hati kalau punya teman seperti ini. Yang suka hitung-hitungan, yang segala sesuatu dinilai dengan uang. Kalau kamu datang dia sudah mulai lirik atas bawah, dia lihat sepatu kamu, dia nilai itu kayaknya 200.000, dia lihat baju kamu itu 500.000. Hati-hati, baru barang-barangmu yang dia nilai, lama-lama kamu yang dia jual. Dan saya berdoa tidak ada yang punya karakter Yudas di tempat ini. Amin. Haleluya. Dia cinta uang Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara, memang butuh uang, tapi jangan sampai cinta uang. Karena begini Bapak Ibu Saudara, kita ini sama-sama butuh uang. Kita ke toko bangunan, kita nggak mungkin bilang, saya bayar pakai Roh Kudus ya. Nggak mungkin kita pergi ke Alfamart, setelah kita belanja, kita ambil belanjaannya dan bilang ke dia, saya bacakan doa Bapa kami untuk melunasi ini ya. Nggak mungkin. Harus bayar pakai uang. Jadi intinya kita perlu uang, tapi jangan sampai uang memperhamba kita. Di firman Tuhan dikatakan apa? Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Cukupkan dirimu dengan gajimu. Karena orang yang bersyukur adalah orang yang bisa mencukupi dirinya dengan segala sesuatu yang Tuhan sudah anugerahkan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, ada satu cerita. Saya pernah cerita sebelumnya kepada Bapak Ibu. Bu Gembala minta kulkas baru. Dia bilang kulkas satu pintu itu so kecil, ganti. Saya bilang selagi masih bisa dipakai sampai Tuhan datang gak ganti. Dia udah bilang ke saya 1 bulan kemudian saya nggak respon. Saya bilang saya lebih mau menabung untuk bangun rumah, bangun fondasi depan. Jadi kalau ibadah bisa bebas, bisa luas. Kemudian kami ganti colokan, itu colokan kulkas, itu yang terminalnya kami ganti. Saya sama Juang ganti, kami ketok di dinding dan sudah 1-2 minggu. Kemudian karena longgar itu sering kami cabut dan longgar, akhirnya tiba suatu saat itu kulkas bikin kami kesetrum. Jadi kurang lebih 2 bulan kami pakai kulkas. Setiap mau buka kulkas gayanya begini. Kalau nyetrum ngalah, cabut dulu. Kalau nggak nyetrum aman, buka pelan-pelan. Kurang lebih 2 bulan. Dan saya sampai emosi, saya nggak sadar Bapak Ibu Saudara. Saya buka kulkas dengan santainya mau ngambil sesuatu di dalam, saya pegang. Udah gitu. Saya hampir tempeleng kulkasnya, tapi saya tahu tangan saya yang sakit. Akhirnya saya datang ke istri, saya bilang kulkas kita makin parah nyetrumnya. Saya bilang makin parah nyetrumnya. Kayaknya harus ganti. Saya beli test pen. Oh iya, semua bodi kulkasnya menyala. Artinya ini kulkas nggak boleh dipegang. Jadi bukan hanya anak gadis yang nggak boleh dipegang. Kulkas pun nggak boleh dipegang. Dia setrum kita. Singkat cerita, ada uang memang. Tapi selagi saya tabung untuk bikin pondasi di depan. Saya udah rancangkan dengan Pak Ngolin. Pak Ngolin, bulan 4 kita gas bangun pondasi. Akhirnya saya bilang ke Pak Ngolin, saya datang. Pak Ngolin, kayaknya gak jadi deh. Bulan 7 aja ya. Karena uangnya kepake. Kemudian Bapak Saudara, saya ganti kulkasnya. Datanglah kulkasnya lebih tinggi dari saya. Awalnya istri bilang ambil yang 2 pintu yang sedang-sedang saja.
Tapi saya bilang ke istri, saya khilaf, saya lihat yang besar. Akhirnya kulkasnya sekarang lebih tinggi dari saya. Dan kemudian udah senang nih, aduh haleluya, gak bakalan nyetrum lagi. Enak buka kulkas. Kemudian dicolok. Tek. Saya ambil tes pen. Tek. Kok menyala? Bukankah ini kulkas baru? Masa baru dibeli udah rusak? Saya mulai berpikir, wah jangan-jangan. Saya bongkar terminalnya dan akhirnya paku penyangga terminal copot mengenai di dalamnya, besinya di dalam. Akhirnya itu yang buat kami kesetrum terus. Karena bukan hanya kulkas, oven juga kesetrum terus. Saya pernah memanasin lauk, baru mau masuk udah gini. Jadi hampir saja kami jual oven kami dengan harga murah. Jadi ketahuan penyakitnya. Akhirnya saya colok kulkas lama di tempat lain. Normal, gak ada rusak. Saya bilang ke istri, ternyata kamu berhasil tanpa harus melakukan banyak usaha. Kalau saya tahu ini kulkas nyetrum gara-gara terminal, saya gak akan pernah ganti kulkas. Tetapi ternyata mungkin doa kamu kuat kali ya. Cuma gara-gara satu paku akhirnya saya ganti kulkas, Bapak Ibu Saudara. Tetapi ganti kulkas itu uangnya ada. Kita salah ganti kulkas kalau uangnya gak ada. Gara-gara ganti kulkas bisa muncul berbagai kejahatan. Karena keinginan besar untuk ganti kulkas. Tetapi waktu itu 2 bulan Bapak Ibu bayangkan. 2 bulan kami kena kesetrum setiap pegang kulkas. Goyang inul setiap pegang kulkas. Saya tidak ganti karena uangnya belum cukup. Tapi ketika uangnya ada ya udahlah kita ganti. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan menjadi hamba atas keinginanmu. Karena kalau engkau jadi hamba atas keinginanmu, keinginan kuat, nafsunya kuat, tenaga kurang, itu pasti berabe bahaya. Tapi kalau memang Tuhan berkati ya silahkan gak apa-apa. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita kembali ke Yudas, selesai cerita kulkas. Yudas ini cinta uang. Nah, cinta uang di 1 Timotius 6 ayat 10 dikatakan begini. Bapak Ibu Saudara. Kok gak bisa jalan ya? Oke. Sebentar ya. Ini berfungsi tapi gak bisa jalan di sana bunyi. Sebentar. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan ditiru ya. Kalau ada yang mau ganti kulkas, jangan taruh paku di dalam terminal. Ini cuma cerita, bukan bocoran untuk Bapak Ibu Saudara lakukan. Nanti Bu Marta mau ganti kulkas, gampang dia kasih paku di dalam terminal. Supaya dia rasakan apa yang kami rasakan, nyetrum juga kan. Setiap pegang nyetrum, pegang nyetrum. Nah, oke. Oke, ya. Ya. Bapak Ibu Saudara, cinta uang ini di 1 Timotius 6 ayat 10 dikatakan begini. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Kalau kita sudah cinta uang, maka segala kejahatan akan kita lakukan. Ada orang yang rela membunuh karena apa? Karena cinta uang. Ada orang yang mengkhianati karena cinta uang. Itulah yang Yudas lakukan. Dia mengkhianati Yesus, menjual Yesus 30 keping perak karena apa? 1. Dia ini orang yang cinta uang. Jadi hati-hati Bapak Saudara, jangan sampai engkau dan suamimu atau istrimu cinta uang. Nanti segala sesuatu kalian bisa jual. Bukan hanya barang, orangnya pun dijual. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Cinta uang ini dikatakan sebagai akar dari segala kejahatan Bapak Saudara. Orang korupsi, kenapa? Karena cinta uang.
Orang bisa nipu karena cinta uang. Orang bisa nipu timbangan karena cinta uang. Lumayan 1 on. Orang bisa menipu ukuran timbangan, mengukur ukuran berbagai macam hal lainnya. Karena satu, cinta uang. Lumayan 100 cc. Lumayan begini ya itu. Kalau orang udah mulai hitungan sana sini, maka mengarah kepada cinta uang yang bisa membawa dalam berbagai dosa. Cinta uang membuat iblis mendorong kita melakukan kejahatan. Contohnya mencuri. Orang yang cinta uang bisa mencuri. Orang yang cinta uang korupsi. Orang yang cinta uang akan berbohong dan tidak jujur. Orang yang cinta uang akan menipu. Orang yang cinta uang akan berkhianat. Bahkan orang yang cinta uang bisa membunuh Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan main-main kalau sudah ada karakter cinta uang. Jangan cintai uang lebih dari suamimu. Yang ibu-ibu katakan amin. Yang suami-suami jangan cintai uang lebih dari istrimu. Katakan amin. Karena kalau istri lebih cinta uang kebanding suami, maka yang terjadi begini. Ada uang abang sayang, enggak ada uang abang melayang. Awal bulan terima gaji dibikinkan kopi kapal api. Akhir bulan habis gaji dibikinkan kopi kapal perang. Suami juga yang mencintai uang lebih dari keluarganya istrinya. Yang terjadi apa? Istrinya lebih berharga dari apa? Uang lebih berharga dari istrinya. Dia lebih baik menggunakan uang untuk foya-foya memuaskan dirinya ketimbang untuk keluarganya. Jadi Bapak Ibu Saudara, cinta uang ini merupakan dikatakan Tuhan di firman Tuhan 1 Timotius 6:10. Akar dari segala kejahatan. Sebutkan kejahatan satu persatu. Pasti ujung-ujungnya duit. UUD. Ujung-ujungnya duit. Orang begal, ujung-ujungnya apa? Duit. Orang mencuri ujung-ujungnya duit. Orang berebut kekuasaan ujung-ujungnya duit. Orang curang ujung-ujungnya duit. Semua UUD ujung-ujungnya duit. Tetapi kalau kita adalah anak Tuhan yang bukan punya karakter cinta uang tetapi cinta Tuhan. Saya percaya kita bisa mengatur keuangan dengan bijak dan dengan baik. Amin. Dikatakan Bapak Ibu Saudara, cinta uang akan menyiksa diri dengan berbagai duka. Kalau kita punya karakter yang cinta uang, maka akan ada banyak duka yang mendatangi kita. Cinta uang, pinjam online. Banyak sekarang Bapak Ibu Saudara, dia pikir pinjam online adalah solusi. Kemudian dia pinjam online dari berbagai platform. Kemudian dia bilang kan gampang, tinggal ganti nomor HP beres. Karena dia ganti nomor HP. Tiba suatu saat dia mau ngambil rumah KPR. Dia ajukan berkas di bank dan kemudian bank bilang sudah call 5. Nggak bisa pengajuan karena dosa-dosa Bapak sebelumnya ada di pinjol ini, pinjol itu, pinjol sini, pinjol sana. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan ya, dosa tidak pernah kompromi, dosa selalu ada akibatnya. Dosa tidak pernah membuahkan damai sejahtera, pasti akan ada hasilnya. Bapak Ibu Saudara, kita lanjut. Karakter Yudas yang kedua. Karakter Yudas yang kedua adalah orang yang mudah tersinggung. Yang mudah tersinggung katakan yang tidak mudah tersinggung katakan amin. Sekali lagi yang tidak mudah tersinggung katakan amin. Makin besar suaranya. Makin besar suaranya. Amin. Haleluya. Jadi kita semua di tempat ini adalah tipe-tipe orang yang tidak mudah tersinggung. Nah, berbeda dengan Yudas. Memang dasar Yudas, dia ini orang mudah cepat tersinggung. Bapak Ibu Saudara,
Di Matius 26 ayat 24 dikatakan, anak manusia memang akan pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik orang itu sekiranya itu dilahirkan. Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya, bukan aku ya Rabi. Kata Yesus kepadanya, engkau telah mengatakannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, di perjamuan terakhir Tuhan berkata, akan ada yang menyerahkan aku. Akan ada yang mengkhianati aku. Kemudian Yudas buru-buru menjawab, bukan saya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau mau deteksi orang bohong atau tidak, gampang. Kalau sebelum kita bicara dia udah jawab, jangan-jangan ada kebohongan. Karena Yudas ketika Tuhan Yesus berkata, akan ada yang mengkhianati aku. Yudas menjawab, bukan saya. Karena pada prinsipnya gak ada maling yang mau ngaku. Dan itu yang dilakukan Yudas. Kemudian dia tersinggung Bapak Ibu Saudara. Sebenarnya secara tidak langsung Yesus menegur Yudas. Yesus memperingatkan Yudas akan kesalahan yang akan dia lakukan. Seharusnya dia bertobat. Tetapi yang terjadi bukannya bertobat, dia malah tersinggung. Memang teguran Yesus, teguran ini bukan teguran biasa, teguran keras. Saya pikir udah ada teguran lembut sebelumnya. Tetapi ini mungkin puncaknya ditegur secara keras. Bayangkan Tuhan Yesus menegur dia secara tidak langsung. Lebih baik orang yang berkhianat itu tidak pernah dilahirkan di dunia ini. Bapak Ibu Saudara, punyalah karakter yang rendah hati. Kalau kita ditegur, jangan ngelawan. Memang ini susah sih. Ya gimana Pak Pendeta? Sangat susah sekali. Yudas ketika ditegur, dia tersinggung dan dia pergi mengasingkan diri. Dia pergi dari persekutuannya. Yudas bukannya sadar dan bertobat, malah membela diri dan tersinggung. Bapak Ibu Saudara, mudah tersinggung. Di Lukas 23 ayat 2 dikatakan, maka Lukas 22 ayat 3, maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Bapak Ibu Saudara, hati-hati. Orang yang mudah tersinggung adalah orang yang mudah dimasuki oleh iblis. Katakan, saya gak mudah tersinggung. Saya sabar. Hati saya kuat. Saya tidak pendek tongkeng kalau orang Kalbar bilang. Orang yang mudah tersinggung adalah orang yang mudah diperalat oleh iblis. Kenapa Bapak Saudara? Ketika Anda mulai merasa tersinggung dengan omongan orang, maka iblis mulai mengecoki engkau. Wih, kamu dihina, kamu dipermalukan, engkau harus balas dia lebih kejam lagi. Engkau direndahkan, engkau harus melawan. Dan ketika iblis mulai masuk ke dalam hidupmu, maka dia mulai menyetir hidupmu. Karena engkau memilih meninggalkan persekutuanmu dengan Tuhan ketika engkau tersinggung. Yang tidak mudah tersinggung sekali katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, jadi lihat muka kiri kanan, itu muka-muka orang yang gak mudah tersinggung. Kalau tidak percaya sama saya, coba nanti. Kalau tidak percaya sama saya, nanti istrimu coba di rumah. Apakah masih bunyi periuk atau tidak? Haleluya. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mudah tersinggung, maka itu adalah jalan iblis untuk mudah masuk ke dalam kehidupan kita. Tetapi respon yang benar ketika kita ditegur, harusnya sadar dan bertobat. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau ada sesuatu yang menyinggung perasaan kita, jangan buru-buru bicara. Tenangkan diri dulu, mainkan dulu di sini. Tuhan, tolong Tuhan, ampuni Tuhan, berikan kesabaran Tuhan. Jangan ngomong dulu, karena saat engkau sudah mulai ngomong, engkau mulai diperalat oleh iblis. Bapak Ibu Saudara,
Cara melawan sifat yang mudah tersinggung adalah memiliki kerendahan hati. Anggap ketika engkau ditegur oleh orang lain adalah bukti bahwa dia sayang kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara, orang yang sering memperhatikan hidup kita, satu. Orang yang sering menyindir kita, orang yang sering menyinggung kita adalah orang yang satu, dia berada di bawah kita. Oleh karena itu dia sering sindir kita. Justru kalau engkau sering disindir, itu artinya engkau punya posisi lebih tinggi dari dia. Amin. Kedua, mungkin dia sering sindir kita, dia sering tegur kita karena dia sayang sama kita. Haleluya. Jadi jangan mudah tersinggung, punya sifat rendah hati. Tetapi ketika ditegur oleh siapapun ucapkan terima kasih. Nanti Bu Nur pulang ditegur Pak Gultom, terima kasih ya Pak. Walaupun di sini panas, tapi ucapkan dulu terima kasih. Terima kasih itu adalah mengurangi perbantahan. Tapi memang walaupun kita sudah mengalami mengucapkan nggak apa-apa, tapi nggak tahu kenapa memang dasar ya, dia selalu cari yang lain. Tetapi sebagai anak Tuhan, tetap sabar, jangan mudah tersinggung. Amin. Jadi ingat, supaya kita nggak mudah tersinggung, kalau ada orang yang menyindir, menyinggung kita atau menegur kita, bilang apa? Terima kasih. Urusan benar atau tidak itu belakangan. Kalau yang dia katakan benar, ya bertobat. Kalau yang dia katakan tidak tepat, ya udah abaikan saja. Jangan hiraukan. Jangan sampai engkau bawa dalam tidurmu, engkau mimpi 7 hari 7 malam cuma karena satu perkataan. Lanjut Bapak Ibu Saudara. Kenapa Yudas akhirnya binasa? Karena Yudas tidak mau bertobat. Bapak Ibu Saudara, Yesus berkali-kali menegur Yudas. Karakter Yudas ini gak mau bertobat. Ketika ditegur, dia malah melawan dan membela diri. Ketika ditegur, dia malah tersinggung. Dan karakter yang tidak mau bertobat, karena apa? Satu, dia gabung dengan Yesus, menjadi murid Yesus, mau menjadi murid Yesus karena dia aji mumpung. Dia berpikir bahwa Yesus suatu saat akan memimpin kelompok perang yang menyerang Romawi dan membebaskan bangsa Yahudi. Yang Tuhan ingin dirikan itu adalah kerajaan Allah, bukan kerajaan dunia. Tetapi memang dasar orang yang suka hitung-hitungan. Dia mau segala sesuatu di mana dia berada, dia untung di situ. Kalau nggak untung, untuk apa? Jadi dia bergabung, dia mau menjadi murid Yesus karena dia berpikir kalau saya jadi murid Yesus suatu saat kami bisa mengkudeta Romawi. Dan nyatanya bukannya mengkudeta Romawi, malahan Tuhan Yesus mengajarkan kasih dan tidak mengajarkan perlawanan. Jadi tidak sesuai ekspektasi dia. Tidak sesuai harapan dia sehingga menimbulkan kekecewaan dalam hatinya. Dia juga adalah orang yang hitung-hitungan dengan Yesus. Dia berkata, jangan minyak narwastu itu yang 300 dinar dipakai untuk meminyaki, lebih baik untuk orang miskin. Dia hitung-hitungan Bapak Ibu Saudara. Hati-hati juga dengan kita. Jangan sampai kita hitung-hitungan dengan Yesus. Ibadah raya, ada worship night, ada komsel. Aduh, lebih baik saya tidur bisa keluar taik mata saya sebesar telapak tangan. Kalau kita sudah mulai hitung-hitungan dengan Tuhan, maka hati-hati. Jangan sampai kita berakhir binasa. Bapak Ibu Saudara, Yudas adalah seorang bendahara. Yang kita baca tadi. Dan saya mau katakan kepada Bapak Ibu hari ini, siapa yang merasa dirinya bendahara di tempat ini? Ayo, siapa yang merasa dirinya bendahara? Saya mau katakan kepada Bapak Ibu, semua Bapak Ibu tempat ini adalah bendahara dari berkat Tuhan. Jadi angkat tangan,
yang merasa dirinya bendahara. Oke, saya mau kasih pencerahan sekali lagi. Setiap hari engkau diberkati Tuhan. Bendahara itu apa? Pengelola keuangan. Nah, kita bedanya bukan bendahara dinas, bendahara pajak, bendahara itu. Kita bendahara pengelola berkat Tuhan. Jadi saya tanya sekali lagi, siapa yang merasa bendahara? Oke. Pak Leo belum sadar? Pak Leo terima gaji dari Wilmar? Oke. Sekali lagi saya tanya, yang merasa dirinya bendahara, saya juga merasa diri saya bendahara. Haleluya, semua turunkan tangan. Bapak Ibu Saudara, hati-hati. Jangan engkau sampai jadi bendahara seperti Yudas. Bu Marta wakil bendahara gereja kita. Itu berbeda. Tapi yang saya maksud adalah kita semua adalah bendahara pengelola berkat Tuhan. Karena setiap hari Tuhan mengalirkan berkatnya untuk hidup kita, kita keluar dengan baik. Tetapi jangan sampai menjadi Yudas atas perbendaharaanmu. Karena kalau engkau punya sifat Yudas dalam perbendaharaan, maka yang terjadi begini. Ketika engkau mau ke gereja, mulai hitung-hitungan. Nanti persembahan kasih yang 2.000, 5.000, apa 10, apa 100. Yang 2.000 aja udah kucel lagi. Sayang kalau dikasih di gereja. Gereja udah ada yang ngurus, saya nggak ada yang ngurus. Kalau engkau mulai hitung-hitungan dengan Tuhan. Kedua, kalau engkau jadi bendahara yang tidak jujur atas berkat Tuhan, engkau mulai hitung-hitungan. Ngapain sih ngasih perpuluhan? Mulai cari di TikTok. Kasih pencarian TikTok. Ayat yang menolak perpuluhan. Kasih lagi di TikTok. Pendeta yang menjelaskan menolak perpuluhan. Bapak Ibu Saudara, kalau tidak mau kasih perpuluhan, gak usah kasih aja. Gak usah cari pembelaan di TikTok. Tapi kalau kita menjadi bendahara yang baik dari berkat Tuhan, yang kita kembalikan kepada Tuhan adalah sesuatu ketaatan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, coba baca di Maleakhi. Yang dikatakan Tuhan bukan kasih perpuluhan, tetapi kembalikan. Karena itu adalah milik siapa? Milik Tuhan. Kalau kita tidak jujur, kalau kita menjadi bendahara yang tidak jujur, maka kita akan mengkorupsi 10%. Bapak Ibu Saudara, Mongol pernah bilang, maunya setiap kali saya mau kasih perpuluhan saya pindah agama. Karena agama sebelah cuma 2,5%. Kristen ini besar sekali 10%. Jadi ketika sudah keluar, pas sudah selesai kasih, masuk lagi. Karena cuma bayar 2,5%. Karena kita orang Kristen berapa? 10%. Tapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu adalah bendahara yang jujur atas berkat Tuhan, maka hidupmu pasti diberkati. Hidupmu pasti berkelimpahan. Lumbung-lumbungmu pasti diberkati Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, berapa Yudas menjual Yesus? 30 keping perak. Tadi setara dengan 2-4 kali gaji UMR atau sekitar 12 juta. Dan terakhir Bapak Ibu Saudara, dia ini gak mau bertobat. Dia hianati Yesus dengan apa? Ciuman. Jadi hati-hati yang suka cium-cium Bapak Ibu Saudara. Jangan-jangan kamu segera dijual oleh dia. Maksudnya bukan suami istri. Kalau ada orang yang dikenal mencium kamu, hati-hati. Kamu mau dijual. Jadi jangan kasih Bapak Ibu Saudara. Kalau ada orang yang dikenal mau cium, tonjok saja. Ngapain cium-cium, saya ini istri orang, suami orang ini. Jangan kamu yang kasih dirimu, ciumlah. Jangan Bapak Ibu Saudara. Orang yang dicium Yudas adalah orang yang dia jual. Tapi hati-hati juga, lihat suamimu. Kalau ciumannya mulai aneh, jangan-jangan dia mau jual juga. Bukan jual Bapak Ibu Saudara. Maksudnya begini, kalau suami mulai cium-cium romantis, jangan-jangan ada yang mau dia minta. Dia cium, ma boleh gak ganti motor? Habis cium. Nah kurang lebih sama Bapak Ibu Saudara. Hati-hati kalau istri mulai lemah lembut ngomongnya.
Biasanya nada do tinggi. Apa ini. Tapi nggak tahu kenapa suatu hari dia ngomongnya, Mas, mau minum apa Mas? Mau dibuatkan kopi? Oh kopi nggak mau. Teh, oh ya saya buatkan ya Mas. Mau mie goreng? Hati-hati ada sesuatu Bapak Ibu Saudara. Kalau istrimu lain dari sebelumnya, yang dari marah-marah sekarang jadi ramah dalam sekejap, berarti ada yang sedang dia mau minta dari kamu. Setelah nanti dia dapatkan apa dia yang minta, dia kembali ke setelan pabrik. Jadi hati-hati yang suka cium-cium mendadak. Termasuk suami istri yang suka cium-cium mendadak tanpa sebab. Jangan-jangan ada yang dia mau. Haleluya. Keempat Bapak Ibu Saudara. Gak apa-apa khotbah kita hari ini agak lama ya, seru ya. Keempat, kenapa Yudas bisa berakhir binasa? Karena dia bersandar pada pikiran sendiri. Yang terjadi ketika Yesus menegur dia, maka Yudas pergi meninggalkan Yesus dan para murid. Dia bersandar pada pikirannya sendiri. Di Amsal 3 ayat 5 juga dikatakan, Tuhan menentang orang yang hanya mengandalkan pikirannya sendiri. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau Yudas bukan tipe orang yang menjauh ketika ditegur, pasti gak akan terjadi kebinasaan. Kalau Yudas setelah ditegur, dia datang kepada Petrus. Dia bilang gini, Pet, lagi ada kerjaan gak Pet? Enggak nih, lagi santai ngopi. Boleh cerita gak Pet? Boleh. Kemudian dia tanya, Pet, gimana pendapatmu kalau saya jual Yesus? Saya percaya Petrus langsung hardik dia dalam nama Yesus. Kamu bodoh, Yesus mau kamu jual. Dan saya yakin hidupnya akan diawasi. Tetapi karena dia gak pernah cerita, akhirnya dia andalkan pikiran sendiri. Lumayan 30 keping perak, 4 bulan UMR bisa beli tanah. Hanya cuma jual Yesus. Kasih tahu ke imam Yesus di mana. Gampang. Akhirnya dia pergi jual Yesus. Tetapi kalau dia sempat cerita ke Petrus, pasti 5 jari Petrus mendarat Bapak Ibu Saudara. Ngapain kamu jual? Tuhan sendiri kamu jual. Begitu juga dengan Bapak Ibu. Jangan andalkan pikiran sendiri. Kalau engkau lagi butuh dan pikiran, hubungi gembalamu. Hubungi orang yang di dalam Tuhan. Kalau istrimu kamu sudah gak tahan. Pak Pendeta, saya udah gak tahan. Istri saya itu kecepatan ngomongnya 1000 kata per detik. Saya gak sanggup. Kalau kamu tidak bercerita ke gembalamu, tidak cerita ke orang-orang terdekatmu, maka yang terjadi apa? Ngomong 1000 kali per detik. Tidak pernah bikin kopi. Orang istri kayak gini patut diceraikan. Maka terjadilah hukum kawin cerai. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya jamin. Kalau Bapak Ibu ada yang berpikir cerai, datang kepada saya nggak akan bilang kepada Bapak, oh iya ya istrimu banyak ngomong ya. Ceraikan, istri saya juga banyak ngomong. Ceraikan saja. Semangat, ceraikan. Tapi saya akan bilang, tetap setia meskipun engkau menderita. Karena Yesus sudah menanggung penderitaan karena salib. Engkau cuma menanggung penderitaan karena istri. Kalau engkau tetap ngotot minta cerai, maka saya akan bawa mandau di tengah Bapak Ibu. Saya bilang saya akan pisahkan kalian dengan kematian, dengan maut. Karena hanya dengan maut kalian bisa cerai. Jadi Bapak Saudara, jangan andalkan pikiran sendiri. Nanti sesat. Ini yang buat Yudas berakhir dalam kebinasaan. Karena dia berpikir sendiri, dia olah sendiri, dia laksanakan sendiri. Coba kalau salah satu dia katakan, Yakobus sini. Mau gak ikut saya jual Yesus? Pasti juga Yakobus tempeleng. Kamu ini mikirnya duit terus. Ujung-ujungnya duit. Tapi karena dia tidak pernah memperhatikan orang lain. Tidak mau mendengarkan apa kata orang lain. Terjadilah kesesatan. Bapak Saudara, menjauhkan diri dari persekutuan perkumpulan adalah
berakhir tumbuhnya akar pahit. Saya udah berkali-kali ingatkan, jangan pernah jauhkan diri dari persekutuan. Kalau sudah mulai tidak datang ibadah raya, tidak datang worship night, tidak datang komsel, tidak datang persekutuan, tidak datang kunjungan, maka saya percaya orang itu lama-lama kepahitan, orang itu healing, lama-lama hilang. Orang yang sering hilang pasti akan muncul kepahitan. Orang yang selalu hilang, gak pernah mau datang ibadah, akhirnya yang ada apa? Prasangka buruk. Orang yang gak pernah datang ke gereja tapi mau sok tahu tentang gereja, pasti salah Bapak Ibu Saudara. Tapi supaya kita tahu segala sesuatunya tidak berakhir kepahitan, maka dekatkanlah dirimu supaya engkau bisa melihat dengan jelas. Amin. Juga di dalam keluarga, jangan suka tinggalkan keluargamu. Hei, engkau yang suami, jangan suka pulang malam karena begadang. Karena ngurus teman, tapi istri gak pernah diurus. Lama-lama nanti engkau curiga kepada istri. Engkau bilang, baru seminggu lalu saya kasih 50.000. Kenapa itu sudah habis? Istri bilang, 50.000 seminggu? Gimana mau tahu 50.000? Seminggu kamu gak pernah di rumah, kamu gak tahu harga kangkung sudah naik, harga beras sudah naik, harga ikan asin sudah naik. Jadi masih ngomong 50.000 seminggu sudah habis. Jadi jangan sampai Bapak Saudara kasih uang 50.000 kasih istri, hemat-hemat ya, akhirnya istri jawab 50.000 saya bisa pakai belanja setahun. Kaget dong suaminya, wah. Istri yang bijak, istri yang baik, pulang-pulang bukan bawa makanan, bawa kalender. Ini dia 1 tahun 50.000 bisa puas-puas dipakai setahun. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan suka ninggalkan persekutuan, jangan suka tinggalkan keluarga, karena nanti akan muncul miskomunikasi dan tuduhan-tuduhan. Tapi kalau engkau berada di dalamnya, saya percaya gak akan ada pikiran buruk karena engkau melihat segala sesuatu yang terjadi. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Keputusan yang salah karena memikirkan segala sesuatu sendirian dan tidak mau berbagi dengan orang lain. Apa salahnya? Tanya ke Pak Ginting. Pak Ginting, kira-kira 50.000 itu cukup gak belanja seminggu? Pak Ginting bilang, lah aku juga gak tahu. Salah orang nanyanya. Akhirnya pindah tanya ke Pak Leo. Karena Pak Leo sering temani Ibu Marta belanja di pasar. Pak Leo, 50.000 itu cukup gak belanja untuk seminggu? Pak, bertobat Pak, bertobat. 300.000 itu cuma sekali belanja Pak satu hari. 50.000 itu dapat apa? Harga cabai 70, 80 sekilo bahkan 100. Itu cuma setengah kilo 50.000 cabai aja. Mau makan pakai cabai aja? Gak ada nasi? Akhirnya bertobat, bisa bertobat dari pemikiran yang salah. Karena apa? Karena tidak mengandalkan pikiran sendiri. Tadi mengandalkan pikiran sendiri, pikir 50.000 cukup belanja dalam sebulan. Dalam seminggu. Tapi dengan engkau bercerita, engkau mendapat pencerahan. Jangan sampai engkau jadi Yudas karena tidak pernah mau cerita. Tidak pernah mau berbagi. Akhirnya disesatkan oleh pikirannya sendiri. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, sebentar lagi. Apakah Anda juga pernah menjual Yesus? Siapa yang pernah menjual Yesus? Siapa? Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya gak hanya mau nuduh satu orang. Mungkin kita pernah mencoba-coba menjual Yesus juga. Saya mungkin hidup saya yang dulu juga saya pernah menjual Yesus. Menjual Yesus itu artinya apa? Kita menjual Yesus demi uang. Artinya apa? Kita rela gak ibadah. Yang penting orang kita kasih kita uang. Kita rela gak ibadah karena apa? Kita diberikan tiket bioskop untuk menonton. Kita rela gak ke gereja karena apa? Kita diberikan tiket gratis untuk jalan-jalan ke Singkawang. Pak Gem,
Ini sekali seumur hidup dapatnya, nggak mudah. Ini harus dimanfaatkan dengan baik. Dulu Ibu Gembala pernah minta izin ke saya. Pak, boleh nggak pagi-pagi saya pergi aerobik? Saya bilang bertobat. Nggak boleh aerobik. Ibadah ya ibadah, utamakan Tuhan. Akhirnya puji Tuhan dia dengar. Tapi dengan sedikit. Tapi puji Tuhan bertobat. Sadar. Kalau Bapak Ibu suatu saat saya tegur karena melalaikan Tuhan, maka jangan punya muka begini. Selalu senyum Bapak Ibu Saudara. Bu Nur rajin ibadah ya Bu Nur. Haleluya. Pak Ginting rajin ibadah. Amin. Karifka rajin ibadah. Bu Nur nanti minta tolong sampaikan ke Bang Riko datang ibadah. Bapak Ibu Saudara, banyak hal. Kita bisa menjual Yesus karena mungkin pekerjaan kita. Kita bisa menjual Yesus karena jabatan. Bahkan ada yang menjual Yesus karena hubungan lawan jenis. Ada yang rela meninggalkan Yesus karena dia terngiang-ngiang kata I love you full. Dia gak tahu bahwa love you full itu dari Tuhan lebih tinggi. Dia cuma melihat, dikatakan kamu tidak ada lagi penggantinya, satu-satunya. Mukamu indah sekali bagaikan bulan purnama. Rasakan bulan purnama. Akhirnya tergoda tinggalkan Yesus. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Angel, Karifka, gak ada itu namanya tinggalkan Yesus karena jodoh. Amin. Bang Haris juga begitu. Kalau masalah suku masih boleh lah pilih-pilih. Tapi masalah kepercayaan jangan pilih-pilih. Cuma satu, hanya yang percaya Yesus. Dikatakan di firman Tuhan, hendaklah kamu pasangan yang seimbang dengan orang percaya. Jadi jangan lebih kurang. Jangan berkata, saya mau menginjili dia. Pindah sebentar Pak Pendeta. Saya cuma login sebentar ke sebelah. Saya habis itu mau tarik dia pindah ke kita. Terdengar mulia ya. Tapi lama-lama dia ya nggak tahu jalan pulang. Akhirnya stay di mana dia pindah. Tapi saya berdoa jemaat di sini tetap teguh berpegang pada iman yang dipegang dalam Kristus. Orang juga bisa menjual Tuhan karena hobi. Bapak Ibu Saudara, engkau meninggalkan ibadah cuma karena hobi badminton, hobi sepak bola, hobi ini, hobi itu, hobi ini, hobi itu. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah menjual Tuhan demi apapun. Amin. Nah, kenapa Yudas binasa? Karena dia orang yang mendengar kebenaran tetapi tidak mau melakukan. Apakah kita orang yang mendengar kebenaran tapi tidak mau melakukan? Bukan. Amin. Bukan. Bukan. Tapi kita orang yang mendengar kebenaran termasuk mendengar khotbah hari ini dan siap melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Datang ke gereja, mendengarkan firman Tuhan, namun tidak mau melakukannya adalah orang-orang yang berakhir binasa. Tetapi datang ke gereja, mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan adalah orang-orang yang diselamatkan dalam nama Yesus. Kita diingatkan oleh Roh Kudus juga, namun tidak mau diubahkan oleh Roh Kudus dan memilih mengeraskan hati. Engkau sudah dikecewakan tapi berkali-kali Roh Kudus bilang ampuni, ampuni. Tapi engkau masih ngerasa hati. Gak bisa, terlalu dalam dia menyakiti saya. Haleluya, semua udah tanggung, Tuhan tanggung di kayu salib. Sakit hatimu, dosa-dosamu, semua lunas dibayar. Jadi ampuni, lepaskan pengampunan, lepaskan ikatan dosa. Maka engkau akan menjadi bagian dalam kerajaan sorga. Jangan keraskan hati kalau Roh Kudus sudah ingatkan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, apakah Anda juga seperti Yudas? Cinta uang? Tidak. Mudah tersinggung? Tidak. Haleluya. Terima kasih Tuhan, jemaat GBH luar biasa. Tidak mau bertobat? Aduh, kok agak kecil suara di sini. Tidak mau bertobat? Mau. Bingung. Kalau saya bilang juga tidak, bingung dia. Tidak mau bertobat.
Mau, ya. Bersandar pada pikiran sendiri? Tidak. Haleluya. Tepuk tangan untuk kita semua.